2025 ke depan baru kita baru mengacu ke nanti akan menyesuaikan otomatis tuh kalau luas wilayahnya di 2025 nanti dia akan mengacu ke yang terbaru di Perbub yang 2024 gitu. Iya, seperti itu. Jadi pada prinsipnya gini, apabila terjadi perbedaan antara luas wilayah yang ada di BPS, ya, perbedaan nih, tetapi pemerintah Ya, daerah memiliki dasar yang kuat regulasinya, maka pakai regulasinya yang dari Pemda. Setelah itu melakukan koordinasi dengan BPS untuk penyesuaian luas wilayahnya, karena luas wilayah pakai datanya dari BPS untuk perhitungan dana desa. Itu ya, Pak ya? siap, siap. Nah, baik. Makasih, Mas. Ya, oke. Ini udah 100% ya. Ini Ya, Mas Solihin sedang verifikasi. ya. Berarti kalau gitu, tapi ini belum di itu ya, belum di submit oleh desa kan ya? Belum, belum. Kita baru cek isiannya, luas wilayah masih banyak yang keliru dengan BPS kan gitu. Nah, Nah, kemudian betul. jumlah penduduk dan seterusnya. Ya, Betul. Jadi pada prinsipnya adalah pada saat pas melakukan verifikasi nanti kalau umpama di level kecamatan, kabupaten atau provinsi pastikan yang masuk di dalam rekomendasi itu memang benar-benar belum terfasilitasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Itu satu poin pentingnya. Karena apa? Jangan sampai kita melakukan ACC dalam verifikasi, tetapi ternyata itu sudah menjadi intervensi Pemda, makanya nanti rekomendasinya nggak akurat, itu poinnya. Satu, yang kedua, pada saat pas inputan di indeks desa, itu adalah potret yang sesungguhnya di kondisi di lapangan. Karena apa? Kalau Bapak Ibu asal-asalan di listenernya indeks desa, itu akan memberikan dampak di tahun 2025. Apa itu? Karena di tahun 2024 kita akan membuat model. Modelnya di sini seperti apa? Kira-kira di dalam indikator itu mana yang sudah cocok atau mana yang harus kita dongkrak atau belum. Jadi di model inilah yang kita menentukan 2025 ini hasilnya nanti seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu. Poin penting yang harus dicatat adalah listener pada khususnya di indeks desa harus benar-benar kondisi di lapangan, jangan diada-ada. Seperti itu kata kuncinya ya. siap. Jadi, Jadi gini Bapak Ibu, di tahun 2024 nanti lintas KL baik Bappenas itu akan mengcross-check hasil inputan Bapak Ibu. Akan mengcross-check hasil inputan Bapak Ibu. Jadi nanti tidak heran kalau umpama ada yang ditolak langsung dari pusat, ya. Karena itu nanti kita akan mengcross-check benar-benar. Karena apa? Kita nggak mau data yang disampaikan itu akan berdampak nggak di model tahun 2025-nya nggak akurat. Seperti itu. Kenapa kok di tahun 2024, khususnya di kuesioner indeks desa, itu tidak kami munculkan skor sama statusnya? Karena kita menghindari kegaduhan di lapangan. Kalau umpama di dalam tahun 2025, 2024 ini sudah kita keluarkan statusnya dan ternyata hasilnya berbeda, itu akan memberikan dampak yang nggak bagus. Makanya kami meminta inputan tahun 2024 sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Tolong dijaga benar-benar untuk uh, inputannya khususnya indeks desa. Seperti itu. Untuk wilayah Sumatera yang kondisinya saat ini ada kegiatan tetapi tidak diundang, itu abaikan dulu. Kita belajar bareng-bareng. Jadi kita mana yang tidak berangkat ke Jakarta itu jangan berkecil hati. Itu ada kendala di lapangan langsung kasih informasi, nanti kita langsung support untuk menyelesaikan masalahnya. Tadi yang disampaikan kayak Mas Solihin,
Di Excel sudah 100%, tetapi di sistem belum. Makanya solusinya tadi langkah-langkahnya yang harus dilakukan, yaitu diunduh lagi, terus kemudian dicek di Excel-nya, terus diunggah lagi, nanti akan berubah. Itu yang kondisinya seperti itu. Saya baru-baru itu satu kecamatan itu memang jujur itu nggak ada kendala sama sekali, Pak. Nggak ada? Nggak ada kendala sama sekali, Pak. Uh-uh. Izin. Uh. Tetapi ketika kita melakukan proses monitoring dan evaluasi sebelum verifikasi, ternyata di kecamatan lain juga ada masalah. Masalah persoalan kalau menurut kami di tingkat kabupaten bahwa ada persoalan interaksi antara sistem, Pak. Ada interaksi antara sistem terkait penyampaian informasi, Pak. Misalnya begini, Pak. Ketika kami melakukan penginputan, ketika PRD dan PD melakukan penginputan, tampilan di desktop itu, dashboardnya itu 100%. Ketika submit lagi itu berkurang, Pak. Boleh dipraktekkan Tadinya sekarang, Pak? 100% dia berkurang. Izin, Pak, Tidak Pak 100% lagi. Stanley. Ya, siap. Boleh dipraktekkan izin. aja langsung, Pak, biar enak. Izin, Pak. Saya lagi di acara, Pak. Izin. Izin, Pak. Enggak, saya lebih enak langsung begini, praktek Pak. aja, Pak Stanley. Tapi begini, Pak. Tapi begini. Pengalaman kami di Sulawesi Utara ketika menemukan hal seperti itu sebetulnya proses inputan itu jadi titik tumpu, Pak. Proses inputan itu jadi titik tumpu ketika kita melakukan inputan. Ketika kita melakukan inputan lewat template yang pertama kali disampaikan, kemudian ada kedua kali disampaikan, itu berbeda hasilnya, Pak. Jadi kita lakukan proses yang terakhir kali, Pak. Betul. Jadi makanya tadi yang di grup saya sampaikan lebih baik kita menggunakan inputan yang sesuai dengan inputan di web. Artinya ketika kita menggunakan inputan seperti itu tidak ada masalah, Pak. Itu pengalaman yang satu kecamatan selesai 100%, Pak. Iya. Tetapi untuk yang tidak 100% karena menggunakan menggunakan template yang tidak sesuai itu sebenarnya bisa diakali, Pak. Iya. Itu bisa diakali dengan dengan cara dengan cara menggunakan atau menyesuaikan saja, Pak, menyesuaikan dengan proses atau tampilan dari permintaan aplikasi, Pak, permintaan web ya, begitu, Pak. Izin, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih atas curah pendapat dari pengalaman Pak Stanley ya. Siap, Pak. Baik. Pertanyaan kan gini, di kuesioner IDM-nya sudah 100%, Pak. Nah, tapi di kuesioner indeksnya masih ada satu yang belum terjawab. Nah, ini di kuesioner IDM-nya kan PAD-nya misalkan 2023 di kuesioner IDM sudah terisi, tapi di kuesioner indeksnya tulisannya NaN, Pak, NaN. Itu gimana ya solusinya? Itu Coba aja sih. Bapak langsung buka studi kasusnya Bapak. Nggak bisa pakai HP masalahnya. Saya lebih suka langsung, Mbak, langsung masalah langsung buka di Bapak, nanti dengan begitu Bapak dapat solusinya. Yang di kuesioner IDM itu PAD 2023 terisi angkanya, tapi di kuesioner indeksnya tidak muncul, tapi muncul tulisan NaN itu aja sih. Iya, iya Pak. Sih Pak, kalau boleh seperti tadi kayak Mas Solihin tadi itu Pak, langsung masalahnya ini kita buka,
terus kita cari solusi, selesai udah. Pakai HP Pak itu nggak bisa nih. Maaf belum. Geng. Buka pakai laptop Jun. Udah bisa. Nanti pakai HP, pakai HP ya. Zoom-nya. Ya, Tapi kasusnya cuma itu aja sih Pak. iya. Di indeksnya nggak muncul angkanya itunya. Di Ya, indeks biasanya baik. nggak muncul angkanya. Oke, kalau umpama nih ya, terjadi seperti itu, Bapak Ibu unduh file Excelnya, terus kemudian dicek di Excelnya, kalau sudah terisi baru diunggah lagi, terus disimpan sebagai draft. Nanti apakah sudah berubah atau enggak? Seperti itu coba kasih coba uji cobanya, ya. Makasih di rumah unik gitu. Tapi kita setelah kita amati, kita berikan arahan ke PLD-nya, itu nggak ada masalah gitu. Jadi memang ada terkendala beberapa di indeks desanya yang terkunci, tetapi setelah kita otak-atik kembali itu selaku TAPM itu, jadi mentok, jadi sehingga untuk Aceh itu udah pecah telur satu gitu. Jadi nggak ada kendala sama sekali itu untuk baik indeks desanya ataupun di seed IDM-nya gitu. Itu aja Ya. saya rasa Pak. Jadi memang harus kita cross check semua gitu Pak. Ya kalaupun ada kendalanya itu satu-satu harus di mana kendalanya itu, karena memang berbeda dengan tahun 2023. Saya rasa itu aja Pak itu. Jadi nggak ada Iya, Pak Uji. terkendala sedikit pun itu. Itu aja Pak mungkin dari saya itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Fauzi atas share pengalamannya. Jadi begitu Bapak Ibu, jangan ragu untuk mencoba. Jangan ragu untuk mencoba dengan Bapak Ibu menyelesaikan studi kasus satu, itu bisa ditularkan untuk dalam melakukan pendampingan. Ada lagi Bapak Ibu? Template itu kan banyak yang tertolak. Nomor handphone yang diterima kemarin itu kan hanya di Telkomsel ketika mereka mengisi di AM3 dan segala macam itu sudah kita rubah tuh teratasi. Tapi dengan improvisasi lah kita. Termasuk yang KPMD kader itu kan tidak diterima yang 2024, hanya 2023 tok yang terisi. Nah, sehingga kita tambah satu kolom lagi untuk di jabatan di kader tuh kan. Sih begitu kita tambah jabatan, artinya kan diterima sesuai dengan kebutuhan sistem kan itu. Jadi tidak masalah gitu ya. Oke, oke Mas. Jadi Ah, ya, ah, jadi di tahun 2024 memang kita sama-sama untuk ngawal ya, cari model, lengkapin. Kadang saya berpikir begini, untuk khususnya konvergensi stunting ini di EHD masih ada kendala. Jadi gimana untuk menyiapkan pencairan dana desa yang selanjutnya ini kan pendamping ini kan sebagai acuan bagaimana supaya ada solusi kan. Jadi kalau boleh kalau di EHDW-nya ada trouble, oke, pakai template-nya itu aja, nanti di Google Sheet kan, jadi para KPM menginput di situ, jadi terekam semua tuh. Karena pada prinsipnya adalah di scorecard-nya itu kan yang diambil untuk pencairan dana desa. Jadi kita cari solusi saja, nggak usah kenapa kok yang ini kok masih trouble, solusinya seperti itu aja dulu. sekarang di 2024 pencairan malah hilang yang syarat pencairan adalah scorecard, Mas. Masa? Tapi iya, kalau di PMK terbaru malah realisasi stunting 2023, kemudian rencana yang 2024. Jadi tidak scorecard lagi yang diminta oleh PMK. Tetapi Oh gitu. menjadi menjadi kewajiban kita punya rekaman tahapan identifikasi terus itu malah lebih rumit. Iya, Itu malah iya nggak mereka apa-apa. tidak kalau scorecard itu kan mungkin kadang-kadang Omspan tahun sebelumnya itu kan mereka sembarang upload itu diterima oleh sistem, mereka tidak tahu itu yang diupload apakah scorecardnya benar atau tidak. Malah sekarang kan yang diminta adalah real penanganan stunting, intervensi desa dan seterusnya. Terus ini Mas, untuk untuk yang template, ya Iya. maaf ini aduh.
Bentar Mas, kita cari dulu. Kita cari dulu. Tadi ada masalah sedikit. Ya. Ternyata teman-teman kalau malam on air terus ya malahnya. Kalau malam sinyalnya bagus. Kalau nggak on air gini Pak Mustaqim. Jadi kan Iya, Pak. seandainya kita nggak cari role model. Nah, Oke. apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan di PLD dan PD, itu kita kelabakan. Kalau PIC-nya bertanya, kita nggak tahu itu menjadi masalah. Makanya Iya, kita Pak. pelajari terus dan cari role modelnya itu di mana terkendalanya itu aja Pak Mustaqim. Makanya on air terus itu kan. Iya, Pak. Pokoknya ada isu di grup, saya langsung buka Zoom aja dah. Seperti itu, Pak. Oh ini Mas, Ya, tadi lupa. silakan. Yang template itu kan begitu kita upload, dia tidak merubah yang 2023, memang begitu sistemnya. Dia hanya menambah. 2023 tetap tampil, ada 2024-nya untuk checkingnya kan gitu. Untuk di hasil upload. Misalkan desa, kemudian BPD dan seterusnya sampai template kecuali stunting. Jadi sudah kita lakukan pembuatan pada saat kita rakor bahwa untuk upload template ketika ada sudah 2024 berarti akan dibaca oleh sistem. Nah, kalau belum terbaca berarti ada masalah karena memang 2023-nya eksis. Gitu ya, Mas ya? Ya, sebagai informasi ke seluruhnya Bapak Ibu, 3 hari ini sistem jalan lancar ya. Itu karena tahu nggak? Data di Izin lancar, Pak. Ya. Lancar. Nah, karena data tahun 2003 ke bawah itu masih dipindahkan. Datanya dipindahkan supaya biar operasional sistemnya lebih bagus. Tadi sempat 404, itu kita coba kembalikan, ternyata langsung 404. Akhirnya tarik lagi datanya. Jadi seperti itu. Jadi kita tahun ini, kalau Bapak Ibu tanya, udah proses running, Pak. Ya. Jadi pada tahun ini kita fokus inputan tahun 2024. Tetapi datanya Bapak Ibu yang tahun 2023 akan muncul. Tetapi untuk yang template baik KPM, stunting itu kok hasilnya kok kosong. Itu memang sengaja kita keluarkan, Pak. Kita keluarkan. Oh, siap. Seperti itu. Jadi untuk kepentingan bersama nih secara nasional, kita mengadakan uji coba seperti itu. Jadi tim aplikasi membuat satu kesimpulan, ini harus diselamatkan dulu supaya operasional lebih lancar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Siap.